Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pena Jilid 4B tema 4 yang berjudul Berbagai Pekerjaan. Untuk mempersingkat waktu kita langsung buka halaman 26 ya adik-adik ya. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Bacalah cuplikan cerita berikut lalu tentukan tokoh peristiwa dan inti ceritanya. Tokoh yang ada dalam cerita adalah Lanang, ayah, ibu, dan adiknya. Peristiwanya adalah terjadi badai di laut. Inti ceritanya adalah ayah Lanang tidak dapat melakukan atau tidak dapat melaut karena terjadi badai di laut, sehingga dia tidak bisa menafkahi keluarganya. Lalu ia tetap berusaha dengan beralih profesi menjadi penjaga pantai di tempat wisata. Kemudian di halaman 27 ada ayo berlatih IPA. Tuliskan dampak negatif penggunaan bom, ikan, dan pukat harimau. Terdapat beberapa makhluk hidup dalam tabel berikut. Ada terumbu karang sampai rumput laut. Yang pertama terumbu karang, dampak negatifnya adalah terumbu karang menjadi rusak. Dampak negatif bagi ikan-ikan adalah ikan-ikan kecil ikut mati atau ikut terjaring sehingga hilang generasinya. Dampak negatif pada penyu adalah penyu kehilangan makanannya karena ikan-ikan kecil mati oleh penggunaan bom. Dampak negatif bagi kepiting adalah hilangnya atau rusaknya habitat kepiting. Dampak negatif pada rumput laut adalah daur hidupnya terganggu. Kemudian nomor 2, buatlah diagram Venn tentang penggunaan bom ikan dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Yang sebelah kiri adalah pukat harimau, sebelah kanan adalah bom. Menggunakan bom itu dampaknya adalah biota laut menjadi rusak. Menggunakan pukat harimau dampaknya adalah ikan kecil ikut terjaring. Dan persamaan pukat harimau dan bom adalah yang pertama merusak habitat hewan laut. Yang kedua adalah sama-sama alat yang dilarang untuk menangkap ikan. Nomor 3, buatlah usulan cara menangkap ikan bagi para nelayan supaya keseimbangan sumber daya alam dapat terjaga. Menangkap ikan yang baik sebaiknya menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan seperti jala. Kemudian di halaman 30 ada ayo berlatih PPKN adik-adik. Nomor 1, saya baca dulu ya. Apakah sikap-sikap berikut sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan masing-masing sikap tersebut. 1, mengajak teman yang sudah saya jawab di sini ya adik-adik ya. Nomor 1, mengajak teman bergabung dalam suatu kelompok bukan mencerminkan pengamalan sila kedua, namun mencerminkan pengamalan sila ketiga. Nomor 2, menjenguk teman yang sedang sakit termasuk sikap sila kedua karena menunjukkan sikap peduli sesama. Nomor 3, menolong orang tua menyeberang jalan termasuk sila kedua karena menunjukkan sikap kemanusiaan. Nomor 4, melakukan kerja bakti sosial termasuk sila kedua karena menunjukkan sikap peduli kepada orang lain. Nomor 5, selalu berdoa sebelum dan sesudah makan bukanlah pengamalan sila kedua namun sila pertama karena menunjukkan sikap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita ke halaman 35 ada bahasa Indonesia di sana adik-adik. Nah, adik-adik baca dulu sebuah teks atau cerita yang berjudul Raja Parkit yang Cerdik. Kemudian tugasnya adalah tuliskan pesan moral yang kamu temukan pada cerita Raja Parkit yang cerdik di atas. Pesan moralnya adalah yang pertama, kita mendapat ujian atau kesulitan. Ketika mendapat ujian atau kesulitan, kita harus terus berusaha untuk menyelesaikannya tanpa putus asa. Atau pesan moral yang kedua adalah kita harus yakin bahwa segala usaha yang kita kerjakan akan memberikan hasil di kemudian hari, maka itu kita harus pantang menyerah. Kemudian ke halaman 36 di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia di bawahnya ini adik-adik. Nomor 1, bagaimana cara mengetahui pesan moral apabila cerita tersebut disampaikan secara tersirat? Jawabnya adalah membaca cerita dengan cermat, mencari kalimat dan peristiwa yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran cerita. Kemudian membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa yang mengandung saran, nasihat, anjuran dengan bahasa sendiri. Jawaban ini saya peroleh dari buku Bu Pena itu sendiri adik-adik. Nomor 2, bagaimana cara menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan?
Ini tidak ada di buku. Menurut saya jawabannya adalah yang pertama, sampaikan dengan suara yang jelas dan keras. Kemudian sampaikan dengan bahasa yang santun. Berikan kritikan yang membangun serta saran yang baik. Kemudian berikan pujian untuk menghargai suatu hal. Kemudian ke PPKN halaman 37, tuliskan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang pada gambar berikut. Apakah sikap mereka sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Saya rasa gambar yang pertama ini adalah memulai pelajaran dimulai dengan berdoa. Hal ini mencerminkan pengamalan sila ke-1. Jadi itu bukan sila kedua ya adik-adik ya. Kemudian nomor 2, membantu orang lain termasuk pengamalan sila kedua. Dan nomor 3, membagi bantuan berupa sumbangan juga sikap yang mencerminkan sila kedua. Kemudian kita lanjutkan ke matematika halaman 38 adik-adik. Tentukan luas bangun datar gabungan di bawah ini nomor 1 ya. Ada A, ada B. Oke, yang A ini saya potong di sebelah sini dan sebelah sini adik-adik. Menjadi bangun A, bangun B, dan bangun C. Kita hitung dulu luas bangun A, yaitu sisi kali sisi, karena bentuknya persegi. Berarti 10 meter kali 10 meter sama dengan 100 meter persegi. Luas B bentuknya persegi panjang, maka itu panjang. Rumus luasnya adalah panjang dikali lebar sama dengan 30 meter dikali 5 meter sama dengan 150 meter persegi. Sedangkan luas C adalah sisi kali sisi karena bentuknya persegi. Berarti 10 meter kali 10 meter sama dengan 100 meter persegi. Jadi total luasnya adalah 100 ditambah 150 ditambah 100 sama dengan 350 meter persegi. Kemudian untuk yang B saya potong seperti ini adik-adik, sehingga di sini adalah 5 dikali 10 dan di sini berarti 30 dikurangi 5 sama dengan jarak antara ini dengan ini sudah saya tulis, yaitu 25 meter. Berarti kita ada luas A, ada luas B. Kita hitung dulu luas A ya adik-adik ya. Luas A persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, berarti 5 meter dikali 10 meter sama dengan 50 meter persegi. Luas B persegi panjang juga, berarti panjang kali lebar. Rumusnya berarti 25 meter dikali 5 meter sama dengan 125 meter persegi. Sehingga total luas yang didapat adalah 50 meter ditambah 125 meter persegi sama dengan 175 meter persegi. Nomor 2, tentukan luas dan keliling bangun datar gabungan berikut. Sudah saya tulis di sini adik-adik. Nah, ini sudah saya kasih keterangan, silakan adik-adik contoh dulu. Nah, ada luas A yang atas, luas B, dan luas C. Luas A persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Luas B panjang kali lebar berarti 6 kali 2 sama dengan 12. Luas C panjang kali lebar berarti 8 kali 2 sama dengan 16. Kemudian total luasnya adalah 8 ditambah 12 ditambah 16 sama dengan 36 meter persegi. Sedangkan kelilingnya berarti 8 meter tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4 ini berarti ya adik-adik ya. Ini di sini sudah saya berikan adik-adik. 8 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ditambah 4 tambah 6. 8 ini 2-nya ada 5 berarti 10 ya adik-adik ya. 8 tambah 10 tambah 4 tambah 6 sama dengan 28 meter kelilingnya adik-adik. Kemudian nomor 3, sebuah rumah memiliki bentuk tembok seperti pada gambar berikut. Permukaan tembok tersebut akan dicat. Biaya yang dibutuhkan untuk pengecatan adalah 30.000 per meter persegi. Berapa rupiah uang yang harus disiapkan untuk mengecat seluruh permukaan tembok tersebut? Nah, ini saya bagi seperti ini ya adik-adik ya, dipotong seperti ini. Berarti yang paling ini yang pipih ini adalah luas A dan bawahnya ini adalah luas B. Kita cari dulu luas A, bentuknya persegi panjang, berarti rumusnya panjang kali lebar, berarti 5 kali 1 meter sama dengan 5 meter persegi. Sedangkan luas B adalah panjang kali lebar, berarti 15 meter kali 2 meter sama dengan 30 meter persegi. Totalnya adalah 5 ditambah 30 sama dengan 35 meter persegi. Jika biaya per meter persegi adalah 30.000, berarti 35.000
35 meter persegi ini dikali 30.000, hasilnya atau biayanya adalah 1.050.000 adik-adik. Kemudian kita ke halaman 39. Di sana masih ada ayo berlatih matematika. Yang pertama adalah luas dinding sebuah rumah 20 meter persegi. Seluruh permukaan dinding itu akan dicat. Biaya tukang catnya adalah 7.500 per meter persegi. Berapa uang yang diperlukan untuk membayar tukang cat tersebut? Berarti jawabnya adalah 20 meter persegi dikali 7.500, hasilnya adalah 150.000 adik-adik. Nomor 2, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 100 meter dan 80 meter. Di sekeliling lapangan tersebut akan dipasang tali. Berapa meter tali yang dibutuhkan? Keliling rumusnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar, berarti 2 dikali 100 ditambah 80. 100 tambah 80 sama dengan 180, baru dikali 2 sama dengan 360 meter tali yang diperlukan adik-adik. Nomor 3, suatu dinding berbentuk seperti gambar di samping. Permukaan dinding tersebut akan dicat. Biaya pengecatan per meter persegi adalah 100.000. Berapa rupiah total biaya yang diperlukan untuk mengecat seluruh permukaan dinding? Nah, ini jawabnya kita cari dulu ya, luas jendelanya berapa sih gitu ya. Yang A, di sini saya udah bagi 3 ruang, udah bagi 3 bangun datar ya Dek ya. Yang pertama adalah jendela, luas A. Kemudian yang sebelah kiri ini luas B, dan dekat jendela itu luas C. Luas jendela dulu, yaitu luas A jendela, panjang kali lebar 1 kali 2 sama dengan 2 meter persegi. Luas B-nya ini adalah persegi. Berarti luas B dinding sama dengan S kali S sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 meter persegi. Kemudian luas C ini, total luas C ini ya adik-adik ya, luasnya dikurang luas A jendela, panjang kali lebar dikurang 2 meter. Tadi jendelanya adalah 2 meter persegi adik-adik. Nih. Jadi luasnya adalah 4 dikali 2 meter dikurangin jendela. 4 kali 2 sama dengan 8 meter persegi, dikurangi jendelanya 2 meter persegi, berarti luas C-nya adalah 6 meter persegi. Jadi total luas dinding yang akan dicat adalah luas B ditambah luas C. Jendelanya tidak ikut dicat ya adik-adik ya. Berarti luas B tadi di sini adalah 9 meter persegi. Taruh di sini. Kemudian luas C tadi ini yaitu 6 meter persegi. 9 meter persegi ditambah 6 meter persegi sama dengan 15 meter persegi. Jika biaya per meter perseginya adalah 100.000, berarti dikali 15 hasilnya adalah 1.500.000 adik-adik. Kemudian ke halaman 41, di sana ada IPS adik-adik. Yang pertama soalnya adalah jelaskan tahapan apa saja yang termasuk ke dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam skema kegiatan ekonomi sayur kangkung ini. Oke, jika produksi adalah menanam kangkung, merawatnya, dan memanennya, itu produksi. Yang distribusi adalah pengantaran kangkung ke pasar oleh supir dan penjual kangkung di pasar dan oleh pedagang keliling. Untuk kegiatan konsumsinya adalah pembelian kangkung, dimasak, dan dikonsumsi oleh konsumen. Itu termasuk kegiatan konsumsi. Kemudian nomor 2, mengapa harga sayur menjadi lebih mahal saat kita beli di pedagang keliling daripada membeli langsung di pasar? Menurut saya jawabnya adalah karena pedagang keliling mengambil upah jasa untuk membawa sayur dari pasar hingga sampai di sekitar rumah pembeli, sehingga pembeli tidak perlu repot untuk pergi ke pasar. Kemudian halaman 42 adik-adik. Ayo berlatih, tuliskan topik yang tepat untuk gambar-gambar di samping, lalu tuliskan apresiasimu terhadap gambar-gambar tersebut. Oke, gambar A topiknya menurut saya petani menanam padi di sawah. Apresiasinya adalah gambar pemandangannya sangat bagus dan indah tampak nyata. Yang gambar B topiknya adalah pemandangan pantai. Apresiasinya adalah gambar pemandangan pantai itu sangat indah dan sangat menarik. Silakan adik-adik jika
ada tambahan, silakan ditambahkan sendiri. Kemudian halaman 43 adik-adik, di sini ada ayo berlatih bahasa PPKN, carilah sebuah cerita anak di internet, koran ataupun buku cerita. Kamu dapat memilih cerita seperti Si Pitung dan Malin Kundang. Saya pilih Malin Kundang ya Dede ya. Kemudian suruh jelaskan sikap-sikap tokoh pada cerita tersebut. Lalu kelompokkan seperti di atas ini, mana contoh yang baik dan mana contoh ya sikap yang tidak baik. Oke, dari cerita Malin Kundang, sikap yang baik adalah Malin Kundang berusaha mengubah nasib dengan pergi ke kota. Kemudian ibu mengizinkan Malin Kundang untuk pergi ke kota. Kemudian Malin Kundang membawa uang banyak untuk dibagikan ke masyarakatnya. Sikap yang tidak baik adalah yang pertama, Malin Kundang tidak pernah memberi kabar kepada ibunya. Terus Malin Kundang membagikan uang kepada masyarakat dengan sombong. Kemudian Malin tidak mengakui ibunya. Oke, sampai di situ aja perjumpaan kita pada video kali ini adik-adik, semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa juga di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka bisa mengerjakan juga buku pena jilid 4B tema 4 berbagai pekerjaan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.